Sudah menjadi rahasia umum bahwa metode latihan ala Sintayong lebih menitik beratkan fisik. Para pemain timnas Indonesia yang mayoritas U22 dipaksa melawan lelah untuk menjaga endurance selama 90 menit. Menu latihan berat itu yang baru dirasakan sebagian pemain muda timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Rasa kelelahan tampak tersirat dari wajah-wajah pemain saat sesi perdana di Bali Jumat 28 November. Metode itu dilakukan oleh Sintayong sejak kali pertama bertugas memimpin timnas Indonesia. Semula banyak pemain mengeluh, lambat laun mereka terbiasa melahap latihan keras semi-militer untuk meningkatkan ketahanan fisik bermain. Sintayong bahkan pernah menerapkan latihan 3 kali sehari saat menangani timnas U20. Selain digembleng di lapangan, pemain juga diharuskan menempa kebugaran otot di gym. Endurance atau ketahanan fisik menjadi salah satu syarat mutlak Sintayong dalam memilih pemain. Jangan harap bisa bertahan lama di timnas Indonesia jika tak punya kebugaran fisik yang prima. Selain itu, effort pemain di lapangan juga masuk dalam variabel penilaian Sintayong. Itu terbukti ketika Sintayong memilih untuk mencoret Elias Spasojevic pada 2021. Saat itu Spasojevic tercatat sebagai top skor di Bali United. Namun striker berdarah Montenegro tersebut dicoret jelang Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Dubai, Uni Emirat Arab. Sintayong memastikan 3 pemain abroad timnas Indonesia, yakni Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan juga Asnawi Mangkualam bisa bergabung dengan skuad Piala AFF 2024. Hal itu diungkapkan oleh STY di sela latihan timnas Indonesia di Bali United Training Center, Gianyar Jumat 29 November. Sintayong menyatakan bahwa dari 7 pemain abroad yang dipanggil baru 4 yang bisa dipastikan. Baru Ronaldo Kuateh, pemain klub Thailand Muangthong United, pemain abroad yang sudah bergabung dengan TC Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dengan Marcelino, Arhan dan juga Asnawi Mangkualam dipastikan bisa bergabung, maka tinggal 2 pemain lainnya yang diragukan untuk bergabung. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan juga Iver Jenner. Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong membuka opsi untuk mencari pemain baru jelang tampil di Asian Cup 2024. Hal ini dikarenakan tidak ada kejelasan dari 3 pemain keturunan yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia. Mereka adalah Iver Jenner, Justin Hubner, dan juga Rafael Struijk. Sumarji mengakui bahwa 3 pemain abroad tersebut belum juga datang ke pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia di Bali. Sejauh ini baru Ronaldo Kuateh saja pemain abroad yang sudah datang. Sisanya seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, serta Pratama Arhan akan menyusul ke Pulau Dewata. Sumarji telah mendapatkan informasi bahwa ketika pemain abroad tersebut tidak bisa datang ke Bali, dan pria berkacamata itu tak terlalu mempermasalahkan lantaran Asian Cup 2024 bukan agenda resmi FIFA. Pemain Sabah FC Sadil Ramdhani ternyata masih memendam hasrat untuk kembali ke timnas Indonesia meski telah lama disisihkan oleh Sintayong. Ya, Sadil Ramdhani sempat menjadi andalan Sintayong di timnas, namun ia kini telah tersisihkan. Walaupun demikian, pemain yang pernah berseragam Persela Lamongan ini mengungkapkan tekadnya masih ingin kembali membela skuad Garuda. Kalau diberikan peluang, saya sebagai pemain warga negara Indonesia, pemain Indonesia juga, siapapun pemain dipanggil ke timnas Indonesia tentu bangga. Ucap Sadil sumber YouTube Harimau Malaya, baik saya sendiri atau pemain lain. Sebab bukan hanya saya saja yang ingin, tapi semua pemain lain untuk membela negaranya sendiri, imbuhnya. Ya, pemain 25 tahun tersebut lantas memuji perkembangan timnas Indonesia di era Sintayong, serta kepemimpinan dari Erick Thohir di PSSI. Saya lihat timnas Indonesia sangat luar biasa bersama Coach Sintayong. Kepemimpinan Pak Erick Thohir semua sangat luar biasa. Saya berharap dengan adanya mereka, Indonesia semakin maju, tegasnya. Ronaldo Kuateh kembali dipanggil ke timnas Indonesia setelah absen sangatlah panjang, yakni hampir 2 tahun. Pemain Muangthong United ini kali terakhir membela timnas Indonesia pada 30 Januari 2022, yakni ketika laga uji coba melawan Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pemain berdarah Indonesia Liberia itu juga memasukkan proses adaptasi kembali ke timnas Indonesia tidak mengalami kendala. Untuk kesulitan mungkin tidak terlalu, karena bahasa kita sama semua. Bisa kita instruksi pelatih dengan baik. Cuaca di Bali juga ya normal, tidak beda jauh dengan di Thailand, ujar Ronaldo.
Sementara itu terkait timnas Indonesia yang mengirim mayoritas pemain U22 ke Piala AFF 2024, Ronaldo mengaku cukup percaya diri. Ia sangat optimis, sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan bisa memberikan kepercayaan dari tim pelatih, kata Ronaldo. Kesempatan bangkit bagi Ronaldo Kuateh tiba usai direkrut oleh klub elit Liga Thailand Wangtong United. Dirinya telah tampil 2 kali di semua kompetisi musim ini. Meskipun begitu, catatan tersebut sudah cukup membuatnya dipercaya oleh Sintayong ke skuad timnas Indonesia. Ronaldo Kuateh mengaku Liga Thailand sangatlah kompetitif. Beberapa menit bermain untuknya sangat berharga untuk putra dari Roberto Kuateh tersebut. Penampilannya di Liga Thailand jadi bekal Ronaldo Kuateh untuk optimis tampil maksimal bersama timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Iya, Liga di Thailand juga sangat kompetitif, ujar pemain 20 tahun tersebut. Mungkin saya baru mendapatkan beberapa menit saja, tapi sudah dapat bermain. Semoga nanti bisa menjadi bekal bisa bermain bagus di AFF nanti semoga, ujarnya. Ya, timnas Indonesia turun ke ajang ASEAN Cup 2024 dengan mayoritas para pemain muda. Meskipun begitu, ex-pemain Madura United tersebut yakin bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024. Walau cuma U22, tapi saya yakin dengan tim, ujar Ronaldo Kuateh. Dan pelatih kami bisa memberikan yang terbaik, ujarnya. Ketua BTN Sumarji belum bisa memastikan jadwal uji coba antara timnas Indonesia dan juga Bali United. Sebelumnya, Sintayong selaku pelatih timnas bakal menggelar laga uji coba sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Cup 2024. Dan laga tersebut rencananya bakal digelar pada 3 Desember 2024. Sementara itu pelatih Bali United yakni Stefano Cukura mengaku belum ada rencana uji coba lawan tim manapun. Perbedaan pendapat dari kedua pelatih membuat Sumarji angkat bicara. Pihaknya mengaku telah menghubungi pihak Bali United, namun belum ada jawaban resmi dari pihak klub. Sumarji memastikan bakal memberikan kepastian secepatnya soal informasi uji coba lawan Bali United. Dirinya bakal langsung berbicara dengan Sintayong untuk rencana laga uji coba lawan Bali United. Manajer timnas Indonesia Sumarji menyebutkan bahwa peluang Justin Hubner dan juga Iver Jenner memperkuat tim Garuda pada ajang Piala AFF 2024 sangatlah kecil. Sumarji mengatakan PSSI terus berkomunikasi dengan Justin Hubner dan juga Iver Jenner serta klub kedua pemain. Namun hingga kini belum ada titik terang mengenai hadirnya kedua pemain abroad tersebut. Sementara itu PSSI dikatakan Sumarji menghormati keputusan masing-masing klub. Sumarji menyatakan bahwa PSSI tidak bisa memaksa klub melepas pemain karena Piala AFF 2024 tidak masuk kalender resmi FIFA. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan andai pemain-pemain abroad tersebut tidak bisa hadir, maka keputusan akhir ada pada tangan Sintayong untuk menentukan skuad timnas Indonesia. Kisah kesetiaan Misselgers kepada FC20. Misselgers diketahui menolak tawaran menggiurkan dari PSV Eindhoven. Menurut catatan transfer market, Misselgers sudah menimba ilmu di Akademi FC20 sejak 2011. Di sisi lain, Misselgers sempat mencicipi Akademi Spartanich Kirkwood sebelum pindah ke Akademi FC20. Namun sebelum itu, Misselgers sejatinya sempat ditawari untuk mengembangkan karir sepak bolanya di PSV Eindhoven. Akan tetapi, Miss menolak karena alasan tak mau jauh dari keluarganya. Misselgers kemudian memilih untuk bergabung dengan Akademi Spartanich Kirkwood. Kemudian pemain yang sekarang membela timnas Indonesia itu sempat diminati oleh beberapa klub seperti FC20, PSV Zwolle dan juga Vitesse. Tetapi Misselgers akhirnya yakin dengan Akademi FC20 untuk mengembangkan dirinya. Dia menimba ilmu mulai 2011 hingga berhasil menembus skuad utama dan juga menjadi pemain andalan pada 2020. Salah satu pemain Thailand yang masuk daftar skuad di Piala AFF 2024, Ben Davies, terancam dipenjara otoritas pemerintah Singapura saat tandang ke negeri Singa itu. Pasalnya, Ben merupakan mantan warga negara Singapura di usia muda. Sebelum menjadi warga negara Thailand, Ben merupakan pemain Singapura U19 dan juga mangkir dari wajib militer. Dilansir dari Siam Sport yang menuliskan salah satu media ternama Singapura, Ben terancam denda, hukuman penjara atau keduanya karena mangkir dari wajib militer pada 2018. Ben Davies merupakan pemain kelahiran Phuket, Thailand. Ayahnya adalah warga Inggris dan juga ibunya orang Thailand. Namun keluarganya pindah ke Singapura saat usianya 5 tahun.
Kemudian ketika berusia 9 tahun, Ben resmi menjadi warga negara Singapura. Hal ini yang membuatnya sempat membela Singapura U16 dan juga U19 pada periode 2015 hingga 2017. Vietnam terlihat paling ngotot untuk memburu gelar juara Piala AFF 2024 setelah mengalami masa keterpurukan sejak ditinggal oleh Park Hang-seo. The Golden Star Warriors atau julukan Vietnam jadi satu-satunya tim yang melakukan pemusatan latihan atau TC di luar negeri menjelang Piala AFF 2024. Saat ini mereka berlatih di Korea Selatan. Tim asuhan dari Kim Sang-suk ini telah menjalani 2 pertandingan uji coba di Korea Selatan. Mereka menang 2-0 melawan tim kasta ketiga Liga Korea, lantas menang lagi 2-0 atas Daegu FC. Mereka juga berencana untuk memanggil pemain naturalisasi Ravelson alias Nguyen Quan Son. Sesuai keputusan FIFA, pemain berdarah Brasil ini bisa membela Vietnam mulai 20 Desember. Dan hal ini membuat Vietnam menjadi tim paling serius menatap Piala AFF 2024. Hal ini juga dirasa sangat wajar sebab Vietnam sempat mengalami keterpurukan setelah ditinggal oleh Park Hang-seo. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.